tempat ini. Saya tahu tadi pasti menerjang hujan badai semua orang, everybody. Thank you for coming early dan on time. Hari ini kita mau sosialisasi tentang asuransi yang baru. Teman-teman pasti kalau tahun lalu kita pakai Manulife. Terus 2 tahun lalu kita pakai Allianz, gitu kan. Tetapi nanti ada perbedaan sedikit Allianz yang dulu dengan Allianz yang sekarang. Karena yang dulu kita pakai belum Admedica ya. Shokar. Nah, yang sekarang kita sudah Admedica seperti Allianz, seperti Manulife. Nah, tapi tolong diperhatikan juga bahwa nanti ada beberapa yang beda. Jadi Admedicanya sama dengan Manulife, tapi kenapa kita pilih Allianz? Kenapa jadi spesial, gitu ya? Saya bukan jual Allianz, tapi karena memang ini sesuatu yang teman-teman perlu pahami. Kita berusaha yang terbaik. Bagaimanapun juga tidak ada sistem yang 100% terbaik, gitu ya. Jadi meskipun pakai Admedica, 1-2% kesalahan masih mungkin timbul dan mohon dimaklumi, dan kita akan bareng-bareng kalau ada kesalahan nanti kita akan beresin bersama HRD. Gitu. Nah, hari ini kita ada kedatangan 3 tamu spesial, gitu ya. Dari yang pertama kawan saya ini Pak Haji Anto. Alhamdulillah gitu Pak. Amin. Pak Anto ini agennya yang sudah membantu kita banyak. Jadi nanti dengan Pak Anto juga teman-teman bisa berhubungan, bertanya langsung kalau memang day to day-nya ada masalah. Gitu ya, karena kita lagi mencoba dibanding lewat HRD dulu, terus di pool, ini lagi kenapa nggak langsung aja ke orang yang paling ngerti, yaitu di pihak asuransi. Jadi dulu kalau di Manulife kita tahu-tahunya Sinta, apa-apa tanya Sinta atau Asep, betul? Di sini teman-teman boleh tanya langsung kepada rekan-rekan di Allianz. Jadi misalkan lagi di asuransi, lagi di rumah sakit terus ada problem, bisa langsung, gitu ya. Jadi nanti Pak Anto, tolong nanti juga sekalian perkenalkan diri. Yang kedua adalah Pak Edwin, betul ya Pak ya? Betul. Pak Edwin yang membantu untuk memberikan harga terbaik tentunya, so thank you so much. Dan yang tentunya paling spesial hari ini Bu Tior yang akan menjelaskan keuntungan menggunakan Allianz dan bagaimana cara penggunaannya. So, tanpa berpanjang-panjang, silahkan Bu Tior dan kawan-kawan memperkenalkan diri dan memulai presentasinya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita bersosialisasi di sini mengenai Allianz. Nama programnya nanti Allianz Smart Health Blue Sapphire. Gitu, seperti yang sudah diutarakan sama Pak Ferdi. Sistemnya kurang lebih sama seperti Manulife, menggunakan kartu Admedica, nanti di swap di rumah sakit gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada problem, itu bisa aja menghubungi saya. Mungkin nanti nomor teleponnya bisa dibantu sama Bu Sinta. Nama saya Anto, saya agent di Allianz. Saya siap bantu ya, selama apa namanya semuanya berjalan dengan normal sih. Mungkin saya nggak perlu ikut campur ya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak berjalan dengan baik, mungkin nanti saya bisa bantu ke kantor pusat. Sebenarnya untuk kontak dengan Allianz itu banyak sekali, terutama kita punya hotline yang 24 jam, itu pasti diangkat teleponnya, jadi nggak mungkin nggak diangkat. Ada nomor kontak hotline, nanti akan disampaikan juga di sosialisasi. Kemudian juga untuk klaim juga nanti kita juga ada, kalau sekarang kan udah kebanyakan orang kan menggunakan gadget ya. Jadi ada Android, ada yang pakai iOS juga kan. Nah itu nanti bisa download program Easy Claim namanya. Itu nanti kalau misalnya kita klaim mendapatkan perawatan bukan di jaringannya Allianz gitu. Itu kita bisa download program itu, kita foto aja dokumen klaimnya, nanti bisa dikirim melalui Easy Claim. Nah untuk menghemat waktu, lebih baik saya persilahkan untuk Ibu Tiur untuk menyampaikan sosialisasi Allianz. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kasih tahu ya namanya. Jadi saya sebenarnya namanya Mas Tiur Situmorang. Nah jadi biasa dipanggil Tiur. Dan pagi hari ini kita mau sosialisasi tujuannya supaya Bapak Ibu jelas, kita semua jelas manfaatnya sebenarnya apa di Allianz didapat, lalu gimana caranya pakai kartunya, kalau nggak pakai kartu gimana cara nagih uangnya supaya jelas. Lalu yang paling penting
apa yang dibayar, apa yang nggak dibayar supaya jelas ya. Dan pagi hari ini kerjasama kita terhitung dari 18 Maret sampai 17 Maret tahun depan ya. Nah, kerjasama kita adalah untuk program rawat inap, melahirkan, rawat jalan, dan rawat gigi. Rawat inap, melahirkan, rawat jalan, dan rawat gigi. Berarti urusan kacamata tidak ada ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu udah terima belum kartu? Sudah, oke. Tentunya Bapak Ibu udah tahu pasti posisi saya di mana ya, di 400, 500, 600, atau 700. Nah, saya nggak tahu itu siapa aja. Inilah manfaatnya. Dan yang saya contohkan yang 400 ya. Jadi mohon dilihat manfaat masing-masing. Yang saya contohkan yang 400 bukan berarti semua orang 400 ya, tapi ketentuannya, hak dan kewajibannya, peraturannya semua sama. Sama aja, yang bedain nominal ya. Oke, kalau masuk rawat inap berarti artinya berhak masuk ke kamar seharga 400.000 per hari. Jadi bukan kelas kamar yang dilihat tapi nominal ya. Nominal harga kamar sebesar 400.000 maksimum per hari akan dibayarkan ya. Lalu kalau masuk ICU akan dibayarkan 800.000 per hari. ICU sama dengan ICCU, sama dengan HCU. Kalau ada kata-kata HCU silakan. Kalau misalnya kamar isolasi, ya, kamar isolasi kita disendirikan, nggak boleh campur dengan pasien lain, ya, karena alasan medis, bukan karena kita yang minta. Jadi alasan medis sehingga kita nggak boleh nih dicampurkan dengan pasien lain. Kita ditaruh di kamar isolasi namanya. Nah, itu kita bayarkan di manfaat ICU, ya. Lalu kita masuk dengan kunjungan dokter yang merawat. Per hari dibayarkan 150.000. Dokter yang merawat adalah dokter yang merawat kita dari mulai kita masuk sampai kita pulang. Itulah yang dikatakan dengan dokter yang merawat. Nah, spesialisnya tentu sesuai dengan penyakit biasanya. Kalau saya penyakit demam berdarah, tipes, atau saya diare, pasti yang merawat spesialis penyakit dalam, seperti itu ya. Kalau saya masuk karena saya mau dioperasi, pasti yang merawat spesialis bedah, seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan dokter yang merawat. Nah, ini dibayarkan per dokter nggak atau per kunjungan? Diingat ya, ini dibayarkan per hari. Berarti jatahnya sehari 150.000. Jadi bukan per jumlah dokter atau bukan per jumlah kunjungan. Ya, di situ kita harus deal. Oke, lalu konsultasi dokter spesialis per hari dibayarkan 300.000 per hari maksimum. Konsultasi ini apa sih? Ini adalah dokter yang lain selain dokter yang merawat. Jadi yang merawat misalnya spesialis penyakit dalam, saya dikonsultasikan ke dokter spesialis jantung misalnya, karena pada saat diperiksa ternyata direkam jantung saya ada sesuatu nih di rekaman jantungnya. Nah, dilihat dulu sama dokter spesialis jantung misalnya gitu ya. Nah, itu menjadi konsultasi statusnya. Atau misalnya saya ternyata ada komplikasi nih ke ginjal. Nah, dikonsultasikan nih ke dokter ginjal. Nah, itu menjadi dokter konsultasi. Itu berapa? Itu jatahnya sama seperti dokter yang merawat, sehari dibayarkan 300.000. Jadi bukan per jumlah dokter, bukan per jumlah kunjungan. Ya. Lalu kita masuk ke pembedahan. Kalau dulu ada besar, kompleks, sedang, kecil. Nah, sekarang kenapa hanya ada satu? Ini lebih baik karena apa? Supaya menghilangkan dispute yang suka ada terjadi. Kalau kata rumah sakit itu besar, kok asuransi bayar itu sedang? Nah, itu ya. Jadi untuk menghindari seperti itu, masuklah manfaat untuk pembedahan yang single. Artinya setiap kali dilakukan pembedahan, kita tidak akan melihat lagi kategorinya. Ya, jadi mau besar, mau kecil, mau operasi kutil, mau operasi jantung, mau operasi patah tulang, nggak ada lagi seperti itu. Pokoknya dilakukan operasi di rumah sakit, di kamar operasi, langsung dibayarkan maksimum 30 juta untuk biaya operasinya saja. Ya, jadi langsung dibayarkan. Jadi tidak melihat lagi, oh ini mau operasi kecil apa enggak, ya. Pokoknya dibayarkan per periode rawat inap maksimum langsung 30 juta. Ya, per periode seperti apa? Berbeda kalau per hari dengan per periode. Per periode itu misalnya saya dirawat 5 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 lalu saya pulang. Itu adalah satu periode rawat inap. Jadi satu periode rawat inap, satu siklus perawatan itu akan dibayarkan biaya operasinya sebesar 30 juta maksimum. Ya, dan yang termasuk di dalam pembedahan ini apa saja? Dokter yang melakukan operasi, lalu obat-obatan yang dipakai di kamar operasi, atau alat yang dipasang nih di tubuh kita, misalnya pasang pen, ya kan, pasang ring, itu termasuk alat kesehatan. Lalu dokter yang melakukan anestesi atau pembiusan, lalu
kamar operasinya sendiri. Itu ya. Jadi begitu kita di ruang operasi, benar-benar biaya yang kena cas di kamar operasi saja dimasukkan ke yang 30 juta ini. Oke. Lalu kita masuk ke biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini sebesar 7.500.000 per periode juga dibayarkan. Biaya lain-lain ini adalah mencakup seluruh biaya obat-obatan yang dipakai di ruang perawatan. Ya, di ruang perawatan selama kita dirawat, dikasih obat sampai kita pulang, dimasukkan ke biaya lain. Lalu semua biaya pemeriksaan, misalnya dilakukan pemeriksaan lab, di ronsen misalnya gitu ya, di USG atau di rekam jantung, nah masuk ke biaya lain semuanya. Lalu gimana dengan biaya administrasi rumah sakit? Masuk juga ke biaya lain-lain. Ya, jadi pada saat di rumah sakit Bapak Ibu, kalau menggunakan kartu di rumah sakit jaringan, mulai dari biaya kamar sampai ke administrasi rumah sakit, itu semua pakai kartu dan kartunya digesek ya. Jadi pada saat kita datang, kartunya digesek, itu penjaminan langsung dikasih dari Admedika. Ya, dari Admedika. Begitu kita pulang, dinyatakan pulang, rumah sakit akan melapor kembali. Nah, dikasih tahu ini dari dokter udah mau pulang. Nah, dikasih tahu segala macam, masuk semua tagihan-tagihan ke bagian administrasi biasanya yang penagihan. Itu mereka akan kasih tahu ke Admedika. Setelah dikasih tahu, ketahuan nih billingnya berapa, misalnya jatahnya sekian, mereka akan hitung. Nah, semua dihitung bill dengan jatah. Nah, kelebihannya ekses yang terjadi dari jatah kita ini kemungkinan bisa terjadi kan. Nah, itu semua langsung bayarkan di tempat. Ya, langsung bayarkan di rumah sakit pada saat kita udah disuruh pulang. Nah, tentunya seperti yang dibilang tadi, bisa nggak itu kemungkinan ada nanti yang kelupaan gitu ya. Memang sih Bapak Ibu alat ini canggih, tapi yang masukin data kan manusia ya. Kadang misalnya petugasnya lupa nih, ada yang belum dimasukin, misalnya suplemen belum ditagi misalnya gitu ya. Nah, mohon dimaklumi hal seperti itu. Tapi biasanya itu sedikit sih, kejadian seperti itu sedikit. Tapi kita harapkan itu udah, pokoknya udah dihitung, udah bersih lah di tempat, nggak ada lagi penagihan di kemudian hari gitu ya. Jadi kalau ada 1-2 ya mohon dimaklumin, karena kan yang masukin data juga manusia gitu ya. Yang penting pulang dari rumah sakit langsung bayarkan di tempat kelebihannya. Oke. Lalu kita masuk ke perawatan sebelum rawat inap. Sebelum rawat inap dan setelah rawat inap, Bapak Ibu punya jatah sebesar 1.500.000 akan dibayarkan oleh Alias dan berlaku reimburse. Seperti apa? Misalnya saya demam berdarah. Nggak pernah orang langsung rawat inap kan, pasti ada gejala sebelumnya, panas, meriang. Karena kita rawat jalan, kartu kita digesek, pergi nih kita ke rumah sakit jaringan, gesek seret, kita dikasih obat, misalnya sampai 5 hari, nggak turun-turun juga panasnya. Misalnya masih rawat jalan nih, kita pergi lagi ke dokter yang sama, dikasih obat, pas dilihat diperiksa aja deh, saya udah terlalu lama di panasnya. Pas diperiksa kita positif nih, misalnya demam berdarah, disuruh rawat inap. Nah, akhirnya kan itu rawat inap. Berarti yang tadi udah terlanjur menggesek kartu supaya tidak memotong rawat jalan, mohon dikasih tahu aja. Mohon di-emailkan melalui HRD tentunya. Tolong Alias supaya apa? Manfaat yang tadi kita udah gesek di rawat jalan, kita geser ke sini ke yang 1.500.000. Ya, jadi kita pindahkan secara manual. Karena apa? Begitu kita gesek kartu, itu yang dipotong adalah jatah rawat jalan. Ya, jadi tolong kalau udah terlanjur pakai kartu tapi akhirnya kita rawat inap, hanya pemberitahuan aja. Jadi artinya rawat jalannya kita tidak kita balance lagi, langsung masukkan ke 1.500.000. Tetapi kalau pulang dari rumah sakit udah jelas itu kita berhubungan dengan yang tadinya rawat inap, itu lakukan secara reimburse. Jadi lakukan secara reimburse, pakai form yang namanya rawat jalan. Kenapa reimburse? Kalau Bapak Ibu gesek kartu lagi, yang dipotong adalah jatah rawat jalan. Ya, jadi pulang dari rumah sakit, kontrol pulang rawat inap, bisa seminggu lagi disuruh, misalnya gitu ya. Itu lakukan reimburse, jadi harus bayar sendiri dulu, pakai uang, baru nanti reimburse kembali ke Alias. Kenapa nggak bisa kartu? Kalau gesek kartu yang dipotong adalah jatah rawat jalan. Ya, itu resikonya, makanya kita suruh reimburse. Jadi itu dibayarkan maksimum ini 1.500.000 sebelum dan setelah rawat inap. Ya, kalau lebih gimana Mbak? Nah, misalnya saya pembayaran saya sampai 2 juta loh. Nah, tenang, 1.500.000 dibayarkan di sini, yang 500-nya kita proses otomatis di rawat jalan. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke
Perawat pribadi di rumah per hari dibayarkan sebesar 200.000. Ini juga reimburse karena apa? Perawat datang ke rumah kita. Ya, jadi perawat seperti apa yang dimaksud? Ini adalah perawat yang direkomendasikan oleh dokter yang merawat ketika kita pulang dari rumah sakit masih memakai alat medis. Ya, jadi biasanya pasien yang udah lama di rumah sakit boleh pulang deh, tapi alatnya belum boleh lepas, misalnya gitu ya. Nah, siapa yang mengerjakan ini di rumah? Kita nggak bisa, keluarga nggak bisa, takut infeksi, takut rusak, misalnya gitu ya. Ya, direkomendasikan oleh dokter perawat, ya silakan. Ya, bisa memakai, dan ini adalah reimburse, oke? Lalu kita masuk ke ambulans, dibayarkan per periode sebesar 300.000. Ambulans ini apa? Ambulans ini adalah memang untuk mengangkut pasien dari tempat kejadian ke rumah sakit dalam keadaan darurat dan harus diikuti rawat inap. Ya, jadi kalau tidak terjadi rawat inap, ambulans tidak dibayarkan. Dalam keadaan darurat, dan keadaan seperti apa sih? Memang perlu pasien memakai ambulans di perjalanan. Memang perlu pasien itu diselamatkan nyawanya sampai di rumah sakit, gitu ya. Itu artinya dalam keadaan darurat. Jadi seperti apa contohnya? Misalnya orang serangan jantung, kecelakaan lalu lintas, serangan stroke misalnya, atau perdarahan terus menerus nggak berhenti, bisa kan? Misalnya terjadi kena pecahan kaca tangannya, urat nadinya di rumah, pas udah dikasih tensoplas misalnya nggak berhenti nih perdarahannya misalnya gitu ya, bisa seperti itu. Lakukan pemakaian ambulans. Dan bisa juga untuk memindahkan pasien, misalnya dipindahkan dari rumah sakit A ke rumah sakit B karena apa? Alatnya nggak lengkap misalnya gitu ya, lalu disuruh dokter pindah deh ke rumah sakit B, silakan, bisa memakai ambulans ya. Tapi kalau saya mau pindah ke rumah sakit B karena apa? Dekat rumah saya, itu nggak dibayar ya, mohon maaf ya. Jadi karena alasan medis tentunya. Jadi boleh ke rumah sakit B misalnya gitu ya, karena apa? Nggak lengkap alatnya, atau sekedar mau periksa aja, misalnya MRI nggak ada di sini, lalu disuruh periksa ke rumah sakit B, bisa memakai ambulans. Oke, lalu kita masuk ke rawat jalan darurat karena kecelakaan berkejadian sebesar 5 juta sampai dengan rawat gigi, sama rawat gigi darurat. Ini adalah kita mengalami kecelakaan tetapi tidak perlu rawat inap. Ya, jadi kalau kita mengalami hal-hal yang darurat yang tiba-tiba lalu dokter bilang, oh ini tidak perlu rawat inap, silakan, itu lakukan reimburse. Tetapi kecelakaan seperti apa yang dimaksud? Ya, ingat aja 3 intinya. Kejadian yang berasal dari luar tubuh, tiba-tiba dan tidak disengaja. Ya, jadi bukan hanya kecelakaan lalu lintas aja, tapi yang kejadian yang berasal dari luar tubuh, tiba-tiba dan tidak disengaja. Seperti apa? Misalnya keserempet motor, jatuh dari genteng, bisa juga ya, kesiram air panas misalnya, atau keprosok ke got lalu kakinya robek, bisa juga kan, lalu kegigit kelabang misalnya gitu, kesiram minyak goreng, nah seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang memang berasal dari luar tubuh. Itu contoh-contoh yang sering, yang real ya. Iya betul, kegigit kalajengking, tidak kalajengking katanya. Ya seperti itu. Nah kalau ada seperti itu, silakan keserempet motor, bisa knalpot motor, bisa juga kan, atau keserempet bajai, bisa juga ya. Jadi hal-hal yang memang berasal dari luar tubuh, tiba-tiba dan tidak disengaja, silakan itu. Dan ini ada syaratnya, harus segera langsung berobat, tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Berobatnya ya, tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Kenapa? Kalau lebih dari 1 kali 24 jam, itu dianggap tidak darurat, berarti bisa ditahan, nanti kategorinya masuk rawat jalan. Ya, itu jelas ya, masuk rawat jalan. Ya, jadi ini tidak akan diproses di sini, tapi dipotong di rawat jalan. Nah, menjadi pertanyaan, dari mana nanti Allianz kami tahu? Dari mana nanti Allianz tahu kalau saya berobat langsung? Nah, sebaiknya di dalam form ini akan kelihatan misalnya gini ya. Jatuh dari genteng misalnya 2 jam sebelum masuk klinik, lalu keseleo kakinya atau apalah gitu ya, lalu ditulis, lalu datang ke klinik, itu jelas kan dokter nulis 2 jam. Namun kalau dokter nggak nulis, biasanya kan namanya kecelakaan boro-boro ya bawa ini gimana dong, nggak ada tulisan. Nah ini boleh kita tambahkan kronologis sendiri. Jadi artinya ini kronologis yang kita buat itu bukan pokok, yang pokok tentunya informasi dari dokter juga, hanya menambahkan jam-jamnya aja. Ya, jadi kita boleh tambahkan kronologis. Kronologis seperti apa? Misalnya nggak usah panjang-panjang. Kronologis misalnya kaki robek,
tanggal sekian, jam sekian, keprosok ke got misalnya kita, lalu kaki robek, jam sekian dibawa ke klinik, dilakukan dijahit atau hektik. Udah itu aja. Demikianlah kronologis ini saya buat dengan sebenarnya tanda tangan. Hanya pelengkap aja. Artinya kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu mau mengklaim yang ini, ya. Kalau ada yang seperti itu, jadi kita hanya melengkapi yang dari dokter aja. Paling dokter kalau nulis 10 salah 1, artinya kita ada luka lecet atau luka jahitan lah. Dia hanya nulis seperti itu, jam-jamnya belum tentu ditulis, gitu ya. Jadi kalau ada seperti itu, artinya Bapak Ibu mau mengklaim yang ini, itu dibayarkan per kejadian dalam waktu 14 hari. Artinya kalau kita masih disuruh balik oleh dokter karena kita ada luka jahitan, suruh ganti perban lah, apa buka jahitan, silakan waktu kita semua sampai 14 hari. Ya, jadi waktu kita untuk pengobatan ini sampai 14 hari masih berlaku, itu artinya. Ya, lalu kita masuk ke rawat gigi darurat. Nah, sekarang kedaruratannya di mulut, ternyata mulutnya juga kena, misalnya gitu ya, robek di bibir atau di gusi lidah langit-langit misalnya. Silahkan, semua sama kejadiannya, harus segera berobat. Tapi ini bukan untuk mengganti gigi. Jadi yang diobatin di sini adalah yang kedaruratan, menghentikan perdarahan dan mengobati luka. Jadi kalau ada sekalian dong tambal gigi, cabut gigi, ya boleh saja. Tapi itu kita potong di manfaat giginya. Karena apa? Itu tidak darurat. Ya, jadi yang ditolong di sini adalah dipakai di sini adalah kedaruratannya saja. Oke, itu sampai 5 juta. Ya, itu maksimum dibayarkan sampai 5 juta dan itu reimburse. Kenapa? Kalau Bapak Ibu pakai kartu, itu nanti kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, itu dipotong jatah rawat jalannya. Ya, kalau benar-benar saya nggak punya duit nih, lagi tanggung bulan misalnya ya, nggak punya duit nih gimana dong? Saya gesek dulu deh. Nah, boleh aja digesek, tapi tolong dikasih tahu lagi ke kita supaya apa? Tolong dong alias dengan melampirkan kronologis tentunya ya, tambahan. Jadi tolong dong alias karena saat itu saya nggak punya duit, saya digigit kelabang lah, apa-apalah cerita, kasih tahu. Lalu akan kita proses di sini. Jadi yang sudah terpotong di rawat jalan kita geser ke sini. Ya, seperti itu ya. Jadi kartu yang kalau udah digesek itu otomatis semua. Oke. Lalu kita masuk ke santunan kematian sebesar 4 juta. Ini diberikan kalau meninggal karena kecelakaan atau karena sakit. Lalu manfaat dalam setahun tak terbatas, artinya tidak dibatasi rawat inap mau berapa kali dalam setahun. Frekuensinya. Ya, jadi kalau setiap kita rawat inap akan dikasih segini jatahnya. Tapi kalau frekuensi rawat inap dalam setahun tidak terbatas dan itu masa tunggunya 0 hari. Artinya mau bolak-balik rawat inap, bolak-balik, sekarang saya dirawat inap, besok lagi. Itu semua langsung dikasih lagi dari awal lagi. Jadi argonya 0 lagi, refresh lagi terus. Itu artinya ya, tapi siapa yang mau ya? Seandainya ada yang kambuhan misalnya gitu ya, nggak perlu khawatir karena apa? Itu misalnya masuk lagi nih 3 hari lagi, nah dikasih lagi dari awal lagi. Cuman maksimumnya ada batasnya, gitu ya. Oke, di sini udah jelas? Ada yang mau ditanya? Ya silakan. Kalau untuk ambulannya, kalau ada lebihannya gitu misalnya, itu kan 300 ya? Iya. Kalau misalkan lebih gitu, misalkan 500 atau gimana, itu langsung bayar di tempat? Iya, betul. Ya, kalau ambulans ini, kalau misalnya rumah sakitnya, misalnya gini, kita dibawa ke rumah sakit A, kebetulan yang membawa ambulans itu punya rumah sakit A juga. Nah, itu biasanya sekalian billingnya akan ditagihkan rumah sakit. Nah, kelebihannya sekalian kita bayar. Tapi kalau tempat yang berbeda, misalnya ambulans 118, lalu kita dibawa ke rumah sakit yang lain gitu kan. Nah, itu kita reimburse. Itu reimburse. Iya, karena apa kan? Instansinya berbeda. Ada lagi? Kalau masuknya bedah kecil tapi tanpa rawat inap itu Oke, masuknya iya. Oke. Sorry, itu saya belum jelasin. Jadi ada yang namanya one decker surgery. Kalau kita mengalami operasi, disuruh dokter nih operasi nih, tapi tidak perlu rawat inap. Ada memang ya. Jadi itu namanya one decker surgery. Bapak Ibu nggak usah takut. Jadi jangan gara-gara dibilang one decker surgery nggak pakai nginap nih. Malah kita minta menginap. Ya, kalau malah minta menginap itu malah nggak dibayar. Kebalikan ya. Kebalikan. Jadi kalau misalnya dokter bilang ini nggak perlu rawat inap, nanti dibedah segala macam, nggak ada perdarahan, nggak ada penurunan kesadaran, disuruh pulang.
Nah, silakan pulang kalau seperti itu. Kalau menginap, ingat itu malah tidak dibayar. Terbalik ya, itu malah tidak dibayar. Contohnya apa? Operasi katarak, operasi mata ikan, misalnya gitu ya, operasi jarinya ada tumor ukuran kecil sedikit nih di punggung atau di kaki, lalu disuruh pulang nih habis ini karena tidak ada komplikasi yang lain. Nah, silakan itu dibayar. Jadi itu tidak melihat kecil besarnya ya Pak. Kita kan sekarang manfaatnya nih. Nah, kalau misalnya operasinya hanya 5 juta berarti aman, ya kan? Karena apa, manfaat kita kan sampai 30 juta. Ya. Jadi nggak masalah. Diingat aja ini yang penting, kalau disuruh one decker surgery jangan malah menginap. Kecuali apa? Ada kondisi medis yang lain. Kan dokter pasti ngajurin dong. Misalnya nih, setelah saya lihat ternyata dia makin menurun untuk kesadaran atau tensinya makin rendah tuh. Nah, beda lagi, itu nanti dilaporin lagi ke Medika. Jadi sehingga penjaminan yang tadinya di awal one decker surgery yang sehari langsung pulang, itu langsung dibatalkan menjadi disuruh nginap gitu. Karena ada pernah kejadian nih Bapak Ibu ya, karena tidak ada pelaporan dari rumah sakit ya, itu nggak tahu kita siapa yang salah, tapi saat kita telusuri, sepertinya informasi di rumah sakit tidak dikasih tahu. Jadi dokter menganjurkan, nginap aja deh. Ya udah, benar-benar mereka bablasin sampai 3 hari, tapi nggak dilaporkan kembali ke Medika. Padahal Medika di awal penjaminannya udah 1 hari saja. Pada saat pulang, pas Medika nggak mau tahu, ya orang kita penjaminnya one decker surgery. Nah, kenapa Anda nggak laporkan? Nah, akhirnya nanti pasien yang ketiban seperti itu. Nah, yang kalau udah jelas-jelas dan kita mengerti, nah kita bisa cerewet sedikit. Ya, kita kasih tahu ya, dok, suster udah dikasih tahu belum itu ke Medika? Kan di awal saya disuruh dokter one decker surgery, seperti itu ya. Kalau kita mau seperti itu. Tapi kalau nggak sadar benar-benar nggak sadar itu nggak bisa. Kalau benar-benar nggak sadar kan benar-benar ada data-datanya kan, itu bisa. Ya, tapi kalau bisa, kita masih sadar nih, tadinya one decker surgery, taunya disuruh extend misalnya sampai 2 hari. Nah, bisa kita ingatkan juga petugas. Ada pernah kejadian seperti itu, akhirnya nggak dibayar, hanya dibayar di operasinya, sementara biaya kamar, dokter segala macam nggak dibayar. Karena apa? Penjaminan di awal belum dihapus, belum diganti. Ya, jadi Medika menganggap itu penjaminan one decker surgery tetap. Ya, jelas itu Pak. Ada lagi? Ya, silakan. Seandainya kita masuk di kelas yang 400.000 ya, kamarnya harga 400.000, ya. Itu kan ketentuan untuk masing-masing pribadi yang kita dapat dari kamar nih. Ya. Lalu ketika masuk ke dalam rumah sakitnya, ternyata kamar yang kita pilih itu adalah kamar yang harganya di atas 400.000. Apakah kita akan tetap menerima full ketentuan di 400.000 atau jadi terpotong? Misalnya tanggungannya hanya 75% atau 80%. Ya, jadi kalau misalnya ternyata di sana 450, berarti dikasih mentoknya sampai 400 ini Pak. Jadi tidak, karena dia naik jadi dikasih hukuman 75%, enggak lah ya. Jadi itu sampai 450, berarti kelebihannya itu kita harus tahu bahwa di kamar aja saya udah nombok nih 50.000 per hari misalnya. Ada lagi? Ya silakan. Kalau untuk urusan kayak misalnya kelebihan akses, contoh misalnya operasi melahirkan dengan sesar. Melahirkan berarti Bu? Belum. Iya, ini bahasa rawat inap. Kalau misalnya kelebihan itu kita nggak bisa urusannya dengan kantor ya, nggak harus. Nggak bisa Bu, karena kan perjanjian kita memang nggak usah bayar di rumah sakit. Langsung Ibu, langsung bayar di tempat. Gitu. Komputernya. Iya, harus langsung Bu, nggak bisa berhubungan dengan kantor. Karena memang perjanjiannya udah seperti itu di sini. Oke. Rawat inap masih ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita langsung melahirkan ya, karena udah bertanya ke melahirkan. Oke, nah kita masuk ke melahirkan. Manfaat melahirkan, periksa hamil ya. Sekarang ini kita bahas. Melahirkan normal itu per kehamilan akan dibayar 3.750.000 dan melahirkan itu adalah sistemnya paket Bapak Ibu. Paket. Jadi kalau tadi kita harus cari kamar yang 400, kalau ini enggak. Di rumah sakit usahakan tanya, kalau kelas 3 berapa ya kira-kira paketnya? Mereka kan suka ada ya.
Jadi mulai dari biaya kamar, obat-obatan, kamar bayinya, jasa dokternya, itu semua paket ya. Jadi diingat itu paket, tidak ada misalnya kamarnya sekian, dokter sekian, enggak. Pokoknya semua dimasukkan satu paket ya. Jadi kita dibayarkan per kehamilan 3.750.000 yang untuk melahirkan normal ya. Lalu untuk melahirkan dengan pembedahan sesar dibayarkan maksimum 7 juta. Sesar itu kalau indikasi ya, artinya dari dokternya, indikasi medis ya. Jadi seperti apa? Misalnya pinggul dalam sempit gitu ya, lalu tali pusatnya pendek, lalu bayinya lintang atau sungsang seperti itu ya. Nah kalau seperti itu indikasi medisnya silakan itu dibayarkan maksimum 7 juta. Lalu untuk periksa hamilnya akan dibayarkan 1.320.000, itu biayanya per tahun polis. Artinya jatah kita sampai 17 Maret tahun depan ya, sebesar 1.320.000. Lalu untuk komplikasi kehamilan dikasih paket juga sebesar 1.900.000. Komplikasi seperti apa? Misalnya 3 bulan pertama kita mengalami mual, muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah gimana dong ini, disuruh rawat nih. Nah itu ya, itu masuk ke komplikasi. Atau terjadi flek misalnya, atau kontraksi, itu adalah komplikasi kehamilan. Itu dimasukkan ke 1.900.000 ini. Atau misalnya tensinya tinggi setelah hamil, itu adalah komplikasi kehamilan namanya. Ya, itu masuk ke 1.900.000 ini. Dan di rumah sakit jaringan sama, kartunya digesek pada saat kita pulang. Kalau kelebihan dari jatah ini langsung bayarkan di tempat. Ya, begitu juga dengan periksa hamil. Selama misalnya 1.320.000 masih ada, silakan bolak-balik seperti rawat jalan, digesek kartunya. Kalau udah lebih dari 1.320.000 itu langsung bayarkan di tempat. Ya, ada yang mau ditanyakan? Alias bisa kerjasama dengan asuransi lain nggak? Dalam artian misalkan tagihan kita jadi penggabungan 2 asuransi, itu bisa. Dan kalian bisa keluarin kayak surat jaminan. Ya. Jadi kalau kita, itu namanya bukan penggabungan Pak. Jadi artinya itu koordinasi benefit. Kalau misalnya saya punya 2 asuransi, saya juga didaftarin di kantor suami saya, atau saya beli asuransi sendiri misalnya gitu ya. Lalu benefitnya sama nih ya, saya ambil juga rawat inap di sini, maternity juga dapat, rawat jalan, gimana itu? Nah itu namanya koordinasi benefit. Saya ada akses nih di Allianz, sudah bayarkan di tempat. Nah itu nanti kalau kita mau koordinasi benefit, minta kopi legalisir dari Allianz. Ya, jadi bukan dari rumah sakit, karena nggak tahu, yang tahu benefit kan asuransinya, bukan rumah sakitnya. Minta kopi legalisir dari Allianz, nanti akan keluar kopi legalisir bahwa dokumennya semua asli, ini sesuai dengan asli, yang udah dibayar sekian, perincian sekian, yang belum dibayar sekian, perincian sekian. Kirimkan ke tempat lain, nanti mereka akan proses aksesnya. Ya, sama. Demikian sebaliknya, di sana saya ada akses, boleh nggak saya kirim ke Allianz koordinasi benefit? Silahkan, minta kopi legalisir dari sana, dari asuransinya, kirimkan ke Allianz, silahkan. Itu namanya koordinasi benefit. Tapi kalau BPJS, Jam Sostek, InHealth itu jangan kebalikan ya, karena apa? Mereka tidak mau terima kopi legalisir, apalagi BPJS tidak terima reimburse. Ya, jadi harus dari sana dulu, baru ke asuransi swasta. Jadi ya, bisa dibayar dulu ya, dibayar sendiri dulu baru di reimburse ke Allianz gitu. Misal saya punya asuransi lain, saya misalnya ada akses gitu, saya bayarkan dulu. Iya, betul. Ini dibayar dulu, nanti kita reimburse ke Allianz atau sebaliknya. Ada lagi? Jelas di situ? Mau ditanya lagi Bu melahirkan? Ada ibu mau melahirkan tentang ibu-ibu? Mau nanya melahirkan? Jelas? Oke, kita masuk ke rawat jalan ya. Rawat jalan Bapak Ibu konsultasi ke dokter umum maksimum akan dibayarkan 55.000 per kunjungan kalau ke dokter umum. Lalu kalau ke dokter spesialis perkunjungan 140.000 maksimum ya. Lalu obat-obatan per tahun polis sebesar 1.300.000. Lalu untuk pemeriksaan pada saat kita rawat jalan, misalnya kita di ronsen, disuruh periksa darah, itu dibayarkan per tahun sebesar 1 juta. Lalu untuk pemeriksaan fisioterapi itu sebesar 245.000 per kunjungan ya. Lalu untuk imunisasi
imunisasi per tahun polis sebesar 750.000. Yang dibayar adalah imunisasi dasar. BCG, DPT, polio, campak, sampai hepatitis B 3 kali, maksimum 5 tahun. Berarti di luar imunisasi dasar ini, itu pasti ditolak oleh kartu. Ya, karena apa? Kita dibayar hanya imunisasi dasar saja. Kalau misalnya ada operasi imunisasi Infanrix, Pediasel, itu kan bukan non dasar. Itu ingat pasti ditolak oleh kartu. Ya, kalau umpamanya ada yang kombinasi, kayak Pediasel itu kan DPT, polio, HIV, itu kan campuran ya. Nah, DPT polio itu dibayar di sini, berarti lakukan reimburse. Karena apa? Kartu pasti nolak. Pasti dia melihat, oh ini non dasar, pasti nolak. Berarti kalau mau klaim silakan, kalau yang kombinasi kita pasti akan bayar DPT polionya, HIV-nya akan kita keluarkan. Ya berarti reimburse ya, kalau ada yang kombinasi. Karena apa? Pasti kartu menolak. Oke. Dan batasan tahunannya itu sebesar 3.500.000 per tahun per orang ya. Artinya 3.500.000 ini dari mana ya? Itu dari akumulasi ini? Enggak ya. Jadi kita harus melihat kalau yang namanya per tahun, kalau udah mentok nggak bisa lagi nambah. Ya, itu nggak bisa lagi nambah. Tetapi untuk menghabiskan 3.500.000 ini di mana? Dilakukan bisa di perkunjungan. Jadi yang namanya perkunjungan itu bisa diulang. Kalau manfaat 3.500.000 masih ada. Gitu ya. Tapi kalau yang namanya manfaat per tahun ini kalau udah mentok nggak bisa nambah. Itu bedanya. Lalu itu sama langsung bayarkan di tempat. Digesek kartunya, setelah udah tahu itu bayarkan di tempat. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau misalnya kita nggak di rumah sakit rekanan, tetap digantinya full 100%. Oke, nah Bapak Ibu itu tetap full. Karena apa? Kosernya nggak ada, ya nol. Artinya berarti dibayarkan sebesar manfaat ini. Misalnya saya ke dokter umum nih, saya reimburse nih. Dokter umum di sana itu 80, berarti yang dibayar alias 55.000 full. Ya, walaupun reimburse. Walaupun di luar negeri. Iya, betul. Kalau di luar negeri kan reimburse, berarti dibayar hanya maksimum seperti ini. Ada lagi? Biasanya proses reimburse berapa? Oke. Nah, kita hitungnya dari dokumen lengkap. Nanti akan ke sana sebenarnya, Bu. Nah, kalau kita hitungnya dari dokumen lengkap, jadi kalau lengkap dokumennya itu kita akan bayarkan 10 sampai 14 hari kerja. Ya. Ada lagi? Kita lanjut ya. Kita masuk ke manfaat gigi. Manfaat gigi di mana Bapak Ibu di sini adalah penggantiannya langsung es-cas. Pokoknya jatahnya per tahun dikasih per orang 1 juta. Gitu ya. Pokoknya nggak dilihat bilnya ya. Pokoknya saya mau pakai di mana aja itu langsung dikasih maksimum 1 juta. Mau dikasih di mana aja. Misalnya saya mau scaling, saya habisin semuanya buat scaling, silahkan. Atau saya mau cabut gigi aja, tambal gigi atau perawatan gigi dasar. Misalnya pada saat mau ditambal permanen, saya mau singgilo nih, itu adalah perawatan gigi, saluran akar, ya. Nah, saya mau habiskan di situ, bolak-balik sampai 3 kali, silahkan, ya. Atau saya mau operasi gigi bungsu aja deh. Operasi gigi bungsu kan mahal ya, dihabiskan semua 1 jutanya, silahkan, ya. Atau saya mau pasang gigi palsu aja, ya silahkan. Jadi tidak melihat di sini rate-nya, tidak di split. Yang penting jatah untuk gigi langsung 1 juta. Tapi yang dibayarkan adalah untuk pencegahan yang tadi ya, pencegahan untuk scaling misalnya, persingkaran gigi, ya, atau cabut gigi, tambal gigi, perawatan saluran akar, nah itu dibayar. Atau gigi kompleks itu cabut gigi bungsu, silahkan. Atau saya mau pasang gigi palsu aja, silahkan. Ya, di luar itu tidak bisa. Ya misalnya ada kista gigi, ada tumor di gigi misalnya gitu ya, itu tidak dibayar. Ya, hanya yang tadi aja. Dan itu jatahnya per orang, per kartu, per jiwa itu adalah 1 juta per tahun. Khusus untuk gigi palsu, kartu tidak berlaku karena Pak providernya nggak ada. Ya, jadi harus lakukan reimburse. Jadi mohon dimaklumi, nanti kalau gesek kartu mau bikin gigi palsu pasti ditolak. Karena apa? Memang di kartu itu tidak di-set untuk gigi palsu. Memang diajukan reimburse karena providernya nggak ada. Ya, jadi jangan nanti, kok saya mau gigi palsu kok ditolak nih, kartunya nggak bisa-bisa. Ya iyalah, karena memang tidak di-set di dalam itu gigi palsu. Memang harus reimburse. Oke. Nah, walaupun ke reimburse, tetap harus ke
Dokter gigi ya, jangan ke tukang gigi. Kalau ke tukang gigi nggak dibayar, ya. Oke. Nah sama, kalau di rumah sakit jaringan itu digesek kartunya. Kalau lebih dari 1 juta pemakaian sudah, itu langsung bayar di tempat. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau mau tampil kan harus ronsen. Iya. Ronsen gigi. Iya, gigi dasar dibayar. Dibayar. Iya. Ada lagi? Kalau termasuk pemeriksaan gigi terus disuruh bedah nih Bu, itu masuknya ke perawatan gigi atau ke bedah yang tadi sebelumnya 30? Nah ini udah perawatan dulu nih, kayaknya buang-buang waktu ya. Biasanya sih kalau udah bedah dokter dari awal udah pasti bilang. Tapi kalaupun ada kejadian seperti itu, kalaupun ya, misalnya ini udah dibersihin, tapi nggak bisa juga nih makin bernanah, makin busuk misalnya gitu. Udah deh dicabut aja, biasanya gigi bungsu Pak. Gigi bungsu itu udah dicabut, berarti 2 dipakai. Tapi itu sama, dibayarkan semuanya, tapi hanya maksimum langsung 1 juta semua. Karena kan kita tidak melihat splitnya, tapi angkanya 1 juta semua. Tapi tindakannya dibayar. Yang biaya bedahnya masuk Ke sini, gigi bungsu, gigi kompleks. bukan masuk ke Bukan. bedah Karena itu kecil tadi. spesifikasi gigi dan mulut adalah 5 gigi, tidak dirawat inap. Kecuali misalnya tumor lidah itu beda, itu merawat inap bisa. Ada lagi? Cukup. Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke prosedurnya. Prosedurnya kalau rawatnya seperti ini ya, rawat inap atau melahirkan, digesek kartunya, nanti akan dilakukan penjaminan dari Admedika. Kita hanya tanda tangan rawat inap. Pada saat pulang, ya kita dirawat. Pada saat pulang ada kelebihan, itu seperti yang tadi saya sebutkan, bayar di tempat. Nah kalau rawat jalan sama rawat gigi sama juga, ya digesek kartunya, kita ke dokter. Setelah dari dokter pergi lagi ke admin, digesek kembali. Nah dibandingkan berapa bilnya, berapa jatah kita, itu bayarkan di tempat. Nah seperti ini mesinnya, saya pikir udah gak asing lah ya mesin ini dengan Bapak Ibu ya. Oke, itu langsung dilihat, itu kelebihannya berapa, langsung bayarkan di tempat. Nah seperti yang disebutkan tadi Bapak Ibu, nah kalau misalnya ini, saya kan udah ditagih langsung, kok ditagih kemudian. Nah saya bilang, itu memang canggih alatnya, tapi yang memasukkan data adalah manusia. Misalnya mereka lupa, suplemennya belum ditagih nih, gitu ya, atau petugasnya masih baru, jenis-jenis suplemen belum tahu. Nah, pada saat pasiennya itu kan mau cepat ya, pas udah selesai di kemudian hari dilihat nih, wah ini suplemen belum terjaring nih, artinya kan belum tertagih. Nah itu pasti ditagih kembali. Nah contoh kartu seperti ini, jadi kartunya ini nanti dia akan ganti kalau kita masih kerja sama terus. Kalau misalnya orangnya di-upgrade nih dari 400 ke 500, nah di sistem aja yang berubah, tapi kartu tidak akan ganti. Nah medical hotline ini silakan pakai kalau kita misalnya bermasalah. Saya kayaknya dilama-lamain di rumah sakit, kok lama banget sih? Saya udah disuruh pulang dari jam 2 sampai jam 5 sore nggak selesai-selesai. Nah silakan bisa dibantu nih, Admedika 50126 ini adalah nomor khusus alias di Admedika. Jadi artinya ini tidak digabung dengan asuransi yang lain. Jadi adalah nomor khusus alias di Admedika. Jadi petugasnya ini hanya melayani alias doang di Admedika di 50126. Nah, prosedur reimburse. Nah, tadi udah ada yang nanya berapa lama sih? Ya ini. Gimana kalau saya mau reimburse? Saya mau ke luar negeri atau saya ke klinik dekat rumah aja deh, atau mau melahirkan di bidan aja deh. Itu kan reimburse ya. Atau yang tadi rawat jalan darurat karena kecelakaan. Saya mengalami kecelakaan tapi nggak disuruh rawat inap. Itu kan reimburse. Nah, gimana caranya reimburse? Ini dia. Ini adalah ada form rawat jalan, ya. Jadi Bapak Ibu udah terima, ini boleh difotokopi. Ya, ini wajib kita lengkapi. Data-data kita harus kita lengkapi. Misalnya kita tik nih sebelum dan setelah rawat inap, atau saya rawat jalan, atau saya periksa hamil, misalnya gitu ya, atau ke gigi pada saat itu. Kita tinggal tik kebutuhannya mana yang kita pakai. Lalu jangan lupa ditanda tangan. Kalau udah terencana berobat, ya kalau udah terencana pergi kita berobat ke kliniknya, kemananya atau pulang kontrol rawat inap, pasti bawa ini dong. Ya, nah kita minta dari dokternya diagnosanya apa, diisi dokter, ya, lalu dicap atau ditanda tangan. Kalau misalnya rawat inap, saya harus rawat inap nih di luar rumah sakit jaringan, gimana? Itu formnya beda lagi. Jadi ada judulnya rawat inap, tampak depan, tampak belakang. Ya, ini dia tampak depan. Data-data kita harus kita isi. Lalu resume medik ini tampak belakang ini harus diisi dokter yang merawat kita.
Ya, jadi kalau saya pada saat pulang minta tolong diisi dokternya. Ya. Nah kalau misalnya rumah sakit udah ngasih nih rumah sakit, boleh nggak ambil punya rumah sakit? Boleh, silakan aja ambil punya rumah sakit. Jadi nggak usah lagi paksain dokternya ngisi ini. Nanti malah marah, ngapain sih dua-dua? Ya nggak usah. Jadi ini jadi kosong, kita hanya ngisi bagian depan, kita ambil punya rumah sakit, gabung seperti ini, gabungin. Ya, jadi punya rumah sakit boleh ambil resumenya. Lalu kalau rawat jalan ini saya nggak bawa nih, pada saat saya berobat saya nggak bawa, atau saya lupa, saya mengalami kecelakaan boro-boro bawa ini, benar nggak? Mesti saya balik ke rumah sakitnya atau ke kliniknya. Repot amat, saya lagi kerja, gimana dong? Nggak mesti ya, nggak mesti balik, tetapi ada syaratnya. Kalau kita nggak bawa form, kalau kita udah keterima kwitansi seperti ini, berarti minta lengkapi semua di kwitansi supaya apa? Kita nggak balik lagi. Kita nggak perlu balik, karena apa? Kita udah lengkapi semua di situ. Apa yang harus kita lengkapi? Minta diagnosa, tuliskan di kwitansi. Mau ditulis di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, terserah dokternya. Pokoknya tulis aja di situ diagnosanya apa. Diagnosanya tahu ya, sakitnya apa, nama sakitnya apa. Ya, lalu perincian jangan lupa. Ini ada yang kurang, 125.000 ini apa? Perinciannya nggak jelas. Apa ini biaya dokter aja, apa obat aja nggak jelas ya. Jadi harus dibikin perincian. Kopi resep biasanya di belakang kwitansi. Oke, contoh yang lain ini yang paling lengkap. Ini diagnosa, tuliskan di kwitansi. Ini dikasih perincian. Nah, jelas nih alias mau potong. Oh, berarti dokternya 50, obat 148, jelas kita potong di situ. Lalu ini apa bedanya nih, kok ada cap? Ya, ini bedanya dengan ini apa? Kalau ini dokternya hanya tanda tangan, karena apa? Dokternya bernaung di bawah klinik ini, jadi nggak perlu dia harus kasih tahu SIP-nya, ya SIP-nya, ya kan? Kalau ini harus, karena apa? Kwitansinya ini adalah kwitansi kosong, tidak ada kop surat, tidak ada plang dokter. Nah berarti harus minta cap dokter dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, lalu kopi resep biasanya di belakang kwitansi. Ini adalah yang paling lengkap. Ya, contoh yang lain yang udah computerized nih, kwitansi, diagnosa, minta tuliskan di kwitansi kalau nggak bawa form tadi, kalau nggak bawa. Lalu 416 ini apa? Jelas di sini. Ya, ini udah computerized, nggak apa-apa, lebih enak, ya kan? Oke. Nah, kalau saya ke gigi, boro-boro saya sakit gigi, lupa bawa form misalnya gitu ya. Minta tuliskan diagnosa giginya yang mana, apa diapain lah ya. Minta tuh, ini adalah diagnosa. Gambar seperti ini kita udah tahu ini diagnosa. Lalu ini kwitansinya jelas ya, kop suratnya jelas. Oke. Nah, saya lagi periksa hamil nih, udah hamil. Aduh, boro-boro bawa ini, lupa lah gitu ya. Lupa nih gimana dong? Berarti minta tuliskan diagnosa di kwitansi supaya kita nggak balik lagi, nggak perlu balik. Nah, perincian ini jelas apa. Lalu biasanya biaya farmasi 406 ini adalah dibalik kwitansi yang akan dituliskan oleh petugas biasanya. Nah, ini bukti pembayaran, Mbak. Ini bukan kwitansi. Lihat dulu ini sebagai kwitansi pembayaran yang sah, itu adalah kwitansi. Ya, oke. Jadi kita pulang ke rumah nggak perlu lagi balik-balik. Kita hanya ngisi yang ini. Kita pulang ke rumah, kita hanya ngisi bagian atas saja data-data kita. Atau sebelum kita klaim ke Allianz, ya udah isi aja sebentar. Berarti yang ini kosong, karena apa? Kita nggak bawa tadi kan, nggak bawa form, berarti kita hanya klik, kita lampirkanlah kwitansi seperti ini. Set, udah selesai. Karena apa? Di sini udah lengkap semua, jadi nggak perlu lagi ada ngisi ini. Kita hanya ngisi data-data kita aja. Jadi nggak perlu balik, jadi efisien kan? Nggak perlu balik, kita hanya ngisi ini, selesai. Ya. Nah, kalau ada hasil labnya, lampirkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada hasil lab, lampirkan, boleh fotokopi. Jadi kalau hasil lab itu boleh fotokopi. Kenapa? Saya mau pergi ke dokter, saya mau bawa aslinya, silakan. Jadi boleh fotokopi asli, fotokopi hasil laboratorium. Oke, seperti ini. Ya. Atau ini hasil lab, kita disuruh foto ronsen, nggak usah foto yang gede-gede itu dikirim ya. Jadi yang dikirim adalah hasil bacanya aja, hasil analisa dokter radiologinya aja di fotokopi ke kita, ya. Lalu lengkapi dengan kwitansi asli yang dari tadi saya tunjukin kwitansi kan. Jangan pakai struk kayak gini. Kalau struk kayak gini, nanti pembayarannya lebih dari 14 hari, pasti dipending, pasti disuruh tukar, ya. Oke. Nah, jangan nota, harus pakai kwitansi, ya. Ini adalah contoh kwitansi rawat jalan. Tampak depan, tampak belakang. Jadi ini adalah tampak belakang, kita dikasih
Kopi resepnya di belakang kwitansi seperti ini. Ya, tax invoice kalau di luar negeri ya tax invoice, official receipt, ada juga final bill namanya. Ya, jadi sebaiknya orang-orang yang mau ke luar negeri tanyakan dulu ke kita sebelum berangkat, tanyakan dulu ke kita apa-apa saja nanti yang akan saya bawa dari sana, ya, supaya jelas. Jadi jangan sampai nanti udah pulang dari luar negeri baru nanya apa sih kelengkapannya, ya udah terlanjur di Indonesia, udah berarti ongkos kalau balik lagi, ya kan? Sebaiknya sebelum pergi kasih tahu dulu, ya, supaya tahu apa yang mau disiapkan. Oke. Nah, kwitansi, ya, ini adalah kwitansi rawat inap, ya, ini adalah perincian. Ya, perincian. Nah, kalau udah selesai semua, kita udah dapat, kirimkan ke Allianz jangan sampai lebih dari 60 hari kalender. Jadi expired claim-nya 60 hari kalender. Ya, jadi nggak ada sebenarnya alasan kita lagi nggak lengkap. Kenapa? Kita dikasih waktu 2 bulan. Seandainya lupa nih, pada saat saya rawat jalan saya lupa bawa form ini, saya juga nggak ingat minta diagnosanya, nggak apa, berarti kita harus balik kalau lupa semua. Ada waktu kita 2 bulan. Tapi jangan juga ngirim ke Allianz sudah hari ke-59 gitu ya. Itu mah udah mepet juga kan. Tapi intinya kita masih ada waktu untuk melengkapi. Ya, karena kita dikasih waktu 60 hari kalender. Nah, supaya uang saya cepat, kenapa? Dihitung Allianz itu dari dokumen lengkap. Dari dokumen lengkap itu akan dibayarkan 10-14 hari kerja ke rekening karyawan. Langsung loh ke rekening kita. Ya, gimana uang saya harus cepat nih di rekening saya. Belum ada duit, gimana? Saya mau berobat lagi. Nah, saya mau tanya nih, kemarin apa sih persyaratan reimburse? Saya lupa. Nah, kita sebenarnya udah bikin dari dulu. Udah dari kapan tuh bikin ini? Di bawah sini kita udah bikin list sendiri. Jadi saya mau reimburse, saya tanya kiri kanan nggak ngerti, nggak apa-apa, tinggal kita lihat di sini. Ya, checklist sendiri aja. Apa nih kelengkapannya? Saya formulir klaim, udah, kwitansi udah, hasil lab saya nggak periksa lab, ya udah abaikan seperti itu. Jadi kita checklist sendiri supaya apa? Pada saat kita kirim dokumen tuh udah lengkap, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan di reimburse? Silakan. Oke, jadi ini Bu, pada saat didaftarkan nih, kita kan didaftarkan per periode 18 Maret nih. Misalnya ibu belum berumah tangga, itu pasti nggak didaftarin. Oh ya Kak, ya, sebentar dulu ya saya kata. Itu pasti belum didaftarin, karena apa? Itu semua berhubungan dengan premi Bu. Jadi pada saat ibu udah hamil pertama, terus ibu belum daftarin bapak bahwa ibu belum menikah, ya pasti enggak. Tapi kalau di situ menikah langsung didaftarkan, pasti udah terdaftar. Gitu ya. Jadi tidak semua ibu, tidak semua wanita didaftarkan maternity-nya, enggak. Kalau masih single pasti nggak didaftarkan maternity. Ya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Oke. Ada lagi? Itu kan kartunya udah sistem gesek ya Bu ya. Nah, jadi data-data kita udah ada di situ. Sudah. Tapi kalau misalkan namanya beda gitu maksudnya, itu pengaruh nggak gimana? Ya kalau nama harus sesuai KTP. Kalau buat rawat inap, kalau rawat jalan kan nggak diperiksa KTP. Nggak diperiksa. Maksudnya itu gimana ganti namanya? Kalau rawat inap juga sebenarnya gini Pak, kalau misalnya nggak terlalu, misalnya Muhammad atau Muhammad itu nggak terlalu diperiksa gitu-gitu. Biasanya enggak. Tapi kalau misalnya dari Anggra ini jadi Yeye misalnya gitu, kan suka ada nama panggilannya, suka ada nama panggilan. Nah itu jangan seperti itu. Nah itu udah terlalu jauh bedanya. Cuma beda huruf aja sih Bu. Oh enggak apa-apa. Sanjaya jadi Senjaya. Enggak apa-apa. Itu biasanya enggak kok. Nggak diperiksa gitu-gitu. Tapi kalau mau itu boleh Pak. Kalau mau bapak mau safety, kalau bapak mau safety, saya nanti takutnya ditolak, nggak apa-apa tukar aja. Tapi biasanya nih di rumah sakit nggak sampai dikoreksi gitu-gitu. Oke. Karena pernah kejadian gitu, serius. Jadi namanya kalau nggak salah apa ya? Dulu saya kan di bagian klaimnya. Jadi namanya di situ Patricia, dia reimburse kebetulan. Jadi waktu itu Cici apa gitu. Sorry, memang itu kan. Jadi kita tolak, atas nama ini nggak ada di sistem kita, sampai setengah mati kita nyari nggak ada. Tolong bikin nama yang jelas sesuai di kartu, akhirnya dia bikin. Nah hal-hal seperti itu, karena kita sepele, kita berobat nih karena memang kebetulan klinik
klinik kita berobat itu udah klinik keluarga. Nah dokter juga nggak pernah nanya ke saya, udah biasa dia sih itu dibikin nama panggilan kita, padahal nama sebenarnya kita nggak ada. Pas kita terima kwitansi, kita kan proses berdasarkan kwitansi. Kita nggak mau proses kalau nggak nama sesuai dengan kartu. Kita suruh perbaiki dulu waktu itu. Oke, ada lagi? Kalau medical check up tanpa diagnosa bisa di... Nggak bisa Pak, kalau medical check up tanpa diagnosa itu artinya kita preventif, pencegahan, sementara asuransi tidak membayar pencegahan Pak. Ya, jadi harus ada diagnosa, jelas misalnya karena sakit kepala, apa pusing, lalu kita pergi nih ke dokter, dikasih diagnosa, disuruh periksa, oh siapa tahu kolesterol atau apa, disuruh nih, pasti yang diperiksa juga kan yang berhubungan, nah itu akan dibayar sesuai, ada diagnosanya. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, kita langsung ke pengecualian. Ya, hal-hal yang tidak dibayar, harga mati nggak dibayar. Ya, yang pertama adalah transportasi organ. Transportasi organ tidak dibayar. Lalu yang kedua, semua alat penunjang, alat bantu buatan tidak dibayar. Misalnya kaki palsu, tangan palsu, alat bantu dengar, penyangga leher, ya, tongkat, kursi roda itu tidak dibayar. Bahan sintetik juga nggak dibayar ya, walaupun ditanam di tubuh, bahan sintetik tidak dibayar. Kenapa? Bahan sintetik itu adalah untuk mengganti organ tubuh. Kalau fungsinya untuk mengganti tidak dibayar. Misalnya apa? Tempurung kakinya udah hancur, dibuang, diganti dengan tempurung kaki sintetik, ditanam di tubuh, tidak dibayar. Pinggul keropos dibuang, diganti dengan pinggul palsu, pinggul buatan, itu tidak dibayar. Yang dibayar adalah alat bantu yang ditanam di tubuh, fungsinya menopang pertumbuhan tubuh atau meningkatkan fungsi sirkulasi tubuh. Contohnya apa? Patah tulang, dipasang pen, dipasang plate screw. Nggak ada yang dibuang di sana, tapi memang disambungkan lagi, ya kan? Pakai pennya, pakai plate screw-nya. Atau apa? Pembuluh darah jantung udah ketutup gini, dibuka pakai ring atau pakai stent di jantung, gitu ya, supaya apa? Sirkulasi darah kembali normal. Itu dibayar, karena tidak ada yang dibuang di sana, tidak menggantikan organ tubuh, ya. Lalu lensa intraokuler. Lensa intraokuler itu adalah kita operasi katarak nih, lalu dibuang nih yang rabun, lalu dipasang lensa intraokuler supaya meningkatkan fungsi penglihatan, itu dibayar, ya. Lalu dialisa cuci darah tidak dibayar. Lalu pengobatan eksperimental itu herbal, siropraktik, itu tidak dibayar, ya. Lalu tradisional, alternatif ke dukun patah, ke pengobatan urut, haji naik, ya, topang, sinse, ya, haji JJ, itu terkenal, ya. Oke, itu nggak dibayar. Lalu gangguan jiwa, stres, depresi, penyalahgunaan obat-obatan atau narkotika tidak dibayar. Lalu pengobatan yang berhubungan dengan infertilitas itu ketidaksuburan, faktor kesuburan. Jadi pengen punya anak nih, pas diperiksa, oh harus dikasih obat dulu atau harus dioperasi dulu, nah itu nggak dibayar. Atau harus ditiup dulu tubanya, misalnya gitu ya, itu nggak dibayar. Ya. Lalu inseminasi buatan bayi tabung tidak dibayar. Lalu impotensi, lalu terapi hormonal yang berkaitan dengan sindrom premenopause. Sindrom premenopause dikasih obat hormonal tidak dibayar. Lalu untuk melangsingkan, menggemukkan, ya nggak dibayar ya, sendiri aja. Lalu pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik. Kosmetik tidak melulu operasi plastik, tapi misalnya operasi tompel, tai lalat, atau misalnya memutihkan, menumbuhin rambut, itu jelas tidak dibayar. Ya, atau bekas keloid mau diiniin lagi, itu nggak dibayar. Dan satu hal yang sering ini bikin gontok-gontokan, saya ingatkan Bapak Ibu, krim untuk menghilangkan bekas juga nggak dibayar. Ya karena apa? Sesungguhnya kita kan udah sembuh, lalu ini bekasnya mau hilang cepat apa mau lama sesuai waktu, itu pilihan ada di kita. Ya, jadi hati-hati kalau kita habis operasi, habis misalnya melahirkan, dikasih dokter nih krim, kita harus nanya, dok ini buat apa? Kalau dibilang untuk menghilangkan biar cepat bekasnya hilang, ya itu pilihan ada di kita. Mau cepat apa biarin aja lah sesuai waktu, ya silakan. Ya karena apa? Kita semua udah dibayarkan, gitu ya. Oke. Lalu pengobatan berkaitan dengan check up tadi ya Kak ya. Jadi kita pengen tahu nih kolesterol tinggi apa enggak ya, asam urat apa enggak ya, atau saya mau treadmill, nah itu jelas nggak dibayar ya. Lalu pengobatan yang berkaitan dengan hernia di bawah 10 tahun atau kelainan-kelainan bawaan yang lain, misalnya jantung bocor,
bibir sumbing, anusnya nggak ada, misalnya gitu ya, banyak banget sebenarnya ya, amit-amit kalau ada nggak dibayar. Keterlambatan tumbuh kembang. Keterlambatan tumbuh kembang itu misalnya udah 2 tahun belum jelas ngomongnya, belum bisa jalan, dibawa nih ke rumah sakit, speech therapy. Atau anak ini kayaknya seperti autis atau seperti gangguan konsentrasi nih. Nah ya itu dibawa nih, nah itu nggak dibayar ya. Lalu kelainan refraksi, kacamata. Jadi kacamata dengan segala pembuatan kacamata tidak dibayar. Kalau misalnya matanya bengkak, infeksi, belekan misalnya gitu ya, itu dibayar di rawat jalan. Tapi yang berhubungan dengan refraksi, pemeriksaan untuk pembuatan kacamata itu tidak dibayar. Lalu sunat karena agama, karena budaya tidak dibayar. Tapi kalau disunat karena infeksi, kalau infeksi, biasanya fimosis ya, atau kecelakaan karena kejepit resleting misalnya ya, itu dibayar. Lalu pengobatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS ya, HIV/AIDS tidak dibayar, penyakit menular seksual tidak dibayar, biaya non medis itu misalnya gelang, tisu, waslap yang kita pakai ya yang tidak berhubungan dengan medis ya, itu harus kita bayar. Vitamin nggak pakai resep dokter. Nah, saya harus kasih tahu nih vitamin dengan pusat lomba bedanya apa. Karena kita orang awam selalu bilang, saya dikasih vitamin kok nggak dibayar. Kita selalu bilangnya vitamin ya. Kalau vitamin itu benar-benar abjad Bapak Ibu, tanpa ada tambahan. Ya, jadi vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin sampai vitamin K itu tidak ada tambahan. Itu vitamin. Kalau diresepkan dokter akan dibayar. Ya. Tapi kalau food suplemen ya, di situ vitamin dikasih tambahan itu udah berubah menjadi food suplemen. Misalnya apa? CDR yang kita makan sehari-hari itu bukan vitamin lagi, itu udah menjadi food suplemen. Karena apa? Udah ada zincnya, ada Mg-nya, udah ditambahin Fe-nya segala macam. Ya, kalau begitu ada tambahan itu bukan vitamin lagi, tapi udah food suplemen. Ya, apalagi Enervon C yang kita makan sehari-hari. Coba Bapak Ibu lihat, itu udah menjadi food suplemen. Karena apa? Itu bukan pure vitamin semua di dalam, udah ada tambahan. Ya, jadi kita harus pahami di situ ya. Lalu KB tidak dibayar. Lalu untuk pengobatan karena terlibat aktif dalam perang, perkelahian, perbuatan kejahatan. Artinya kita ikut serta, ya kita ikut serta di dalam. Tapi kalau menjadi korban dibayar. Ya, perkelahian suami istri, perkelahian di aktar RT misalnya gitu ya, di tempat kerja, itu jelas gak dibayar. Ya, tapi kalau kita korban, kita dirampok nih untuk menyelamatkan diri misalnya gitu ya, itu beda. Ya. Luka yang disengaja serta percobaan bunuh diri, ya mau bunuh diri gagal, dilarikan ke rumah sakit, tidak dibayar walaupun nggak jadi, ya. Lalu pengobatan karena itu iya ngeri, udah nggak jadi nggak ditanggung lagi, malu kan? Oke, karena ikut serta dalam aktivitas atau olahraga berbahaya, misalnya mendaki gunung, panjat tebing, panjat gunung, panjat jumping, arung jeram. Ini arung jeram yang paling sering kita outing nih, ikut arung jeram, ya itu nggak dibayar. Hati-hati. Lalu olahraga berkuda, tinju, segala jenis olahraga kontak fisik. Kontak fisik itu apa? Karate, pencaksilat, taekwondo, jujitsu, ya. Apa lagi? Futsal. Futsal itu kontak bola, Pak. Ya, jadi kontak fisik. Yang kontak fisik ya. Iya, di cover. Jadi apa lagi? Sumo, judo, taekwondo ya, itu yang kontak fisik itu nggak dibayar. Lalu aktivitas terbang di udara. Terbang di udara, aktivitas menyelam menggunakan alat bantu pernafasan, misalnya diving ya, itu tidak dibayar. Lalu lomba kecepatan dengan kendaraan bermesin, balap motor, balap mobil, memang sengaja trek-trekan. Ya ada lawan mainnya dikondisikan, itu tidak dibayar kalau ada apa-apa. Lalu karena kita menggunakan pesawat udara yang bukan membawa penumpang reguler, misalnya naik helikopter, naik pesawat udara charteran, jet pribadi, ya kan, naik pesawat udara polisi, ini Hercules, ya Hercules itu nggak dibayar. Oke, ini koordinasi benefit. Koordinasi benefit tadi udah jelas ya, kita punya 2 asuransi, koordinasi silakan kalau ada ekses. Oke, pengecualian untuk kehamilan, Bu. Jadi ini Bu tidak didaftarkan kalau di atas di bawah 16 atau di atas 45 atau belum menikah, itu tidak akan didaftarkan maternitinya. Karena kan semua dihitung berdasarkan premi, ya. Oke, jadi begitu nanti menikah jangan lupa nanti jangan sampai hamil pertama baru didaftarkan maternity. Jadi di situ menikah sebaiknya daftarin HRD-nya.
Jadi sebelum kita hamil udah ada manfaat kita dulu, gitu ya. Oke. Lalu untuk yang berhubungan dengan aborsi ilegal tidak dibayar. Lalu untuk steril, ya steril misalnya mau ibunya yang di tubektomi atau bapaknya vasektomi nggak dibayar, karena itu bukan risiko penyakit, ya. Oke. Lalu rawat gigi, rawat gigi tidak dibayar. Oke. Ada yang mau ditanya Pak? Enggak, siapa tahu. Ada pertanyaan titipan dari teman yang nggak bisa datang. Iya. Ini kan dia cewek di sini, Iya. ibu, tapi dia nggak bisa cover anaknya kan untuk imunisasi gitu. Oh, karena di sini anak ya Yang di cover karyawan wanita dianggap single ya Bu? Iya. Oh ya dia berarti nggak bisa. Ketentuannya pengecualian kalau single parent, ada pengecualian khusus pokoknya. Iya, pokoknya sesuai aturan di sini aja. Kalau hanya ibunya yang didaftarin berarti otomatis anaknya nggak dapat manfaat itu. Ikut sesuai peraturan sini Pak. Pasti yang didaftarin kalian seperti itu peraturannya. Oke. Lalu semua tindakan bedah mulut yang tadi saya bilang ada kista gigi, ya itu tidak dibayar. Yang dibayar adalah gigi bungsu, yang pengobatan gigi bungsu, atau misalnya giginya itu udah hancur banget deh, udah busuk lah, apa segala macam, lalu dilakukan untuk pembersihan. Nah itu adalah gigi kompleks, itu masuk, masih bisa dibayar sama. Lalu pengobatan sendi temporomandibular tidak dibayar, ini adalah penyakit yang sangat kompleks. Gigi dengan pembiusan umum, gigi bungsu aja dioperasi itu pakai bius lokal. Jadi jangan sampai bius umum ya, itu langsung ditolak, tidak dibayar. Oke. Lalu santunan kematian, jadi bunuh dirinya berhasil nggak dapat apa-apa, ya. Oke. Lalu dihukum mati pengadilan, lalu akan karena aspirasi asuransi misalnya. Nah, sudah jelas tadi kita udah deal itu bayar di tempat. Tetapi kalau dari awal kita tahu diagnosanya pengecualian polis, mohon maaf itu tidak akan dijamin. Jadi urusan sendiri. Misalnya karena kelainan bawaan, atau karena perkelahian, atau karena penyakit homoseksual misalnya ya, itu langsung kita tolak. Ya, jadi jangan marah ya. Oke. Nah, anak yang dipertanggungan. Iya, yang penting jelas dulu kan kalau dari awal. Kecuali belum tahu nih ini bakalan berhubungan dengan faktor kesuburan. Biasanya kan suka ada yang gray area, itu kita pahit-pahit dari awal. Biasanya Admedika tolak dulu. Biasanya Admedika seperti itu, jadi akan kita pahit-pahitin sekarang Bapak Ibu. Biasanya ditolak dulu, nanti apabila di kemudian hari ternyata tidak berhubungan dengan faktor kesuburan, misalnya kelihatan dari hasil PA-nya, atau tidak berhubungan dengan kelainan bawaan dari hasil operasinya kan kelihatan. Nah itu bisa Reimers kembali, gitu ya. Ya, jadi biar tahu dulu nih pahit-pahit, jangan nanti kok gitu sih. Nah kita harus kasih tahu. Oke. Nah anak yang sesuai yang di sini yang memang anaknya yang di cover silakan itu dipertanggungan dari 0 hari. Jadi begitu lahir anaknya silakan langsung daftar ke HRD-nya supaya apa? Pada saat dia sakit dia udah dapat manfaat. Jadi pada saat sakit saking senangnya nih anakku nggak didaftarin, tahu-tahu sakit. Pada saat sakit itu tidak akan dikasih jaminan karena belum terdaftar. Atau saya mau daftar pada saat sakit tidak diterima pendaftaran. Tidak diterima pendaftaran saat peserta sakit. Ya jadi sakit gak sakit langsung daftarin anaknya. Oke, hal-hal yang perlu kita tahu, kartu jangan lupa dibawa. Karena apa? Kartu kita kan otomatis semua digesek. Kalau nggak bawa berarti nggak bisa digesek, otomatis kita disuruh reimburse, ya. Lalu formulir klaim ini, kalau misalnya kita reimburse, harus wajib ini Bapak Ibu ya. Kecuali tadi lupa, saya lupa nih nggak bawa. Nah, berarti apa? Ada syarat yang harus kita penuhi pada saat kita berobat supaya nggak balik-balik, lengkapi semua di kwitansi. Ya, lalu kwitansinya harus asli. Lalu nomor telepon ini ada di kartu. Silakan dipakai nomornya kalau ada masalah, kalau ada jangan sampai udah sebulan kemudian atau udah setahun kemudian nanti saya tahun depan datang ke sini lagi untuk sosialisasi, bapak-bapak ibu marah di sini. Ada seperti itu berapa hari yang lalu marah-marah ke saya padahal itu udah 3 tahun yang lalu kejadiannya. Nah itu susah saya mengurutnya. Saya tolong dong Pak bikin kronologis, nggak apa-apa bikin email aja, biarin aja gitu lagi. Tapi kan jadi ada hubungan yang nggak enak, ada sesuatu yang nggak sembuh jadinya, gitu kan? Karena apa? Itu udah terjadi kejadian 3 tahun yang lalu HRD
Seandainya juga nggak dikomunikasikan, jadi marah-marah sendiri. Ya, jadi kalau ada masalah bisa ditelepon langsung, silakan. Ya, supaya langsung tahu. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke customer online portal. Kita masuk dulu di website ya, di www.allianz.co.id ya. Nanti akan muncul seperti ini layanan kami, cari customer online portal. Untuk apa sih ini ya? Nah, untuk melihat informasi status polis, lalu prosedur klaim yang hadir hari ini, yang nggak ngerti penjelasan saya hari ini, boleh lihat lagi di sana prosedur klaim seperti apa. Lalu form klaim ini belum saya perbanyak, udah habis di mana dong? Nah, kita tinggal download aja, silakan. Lalu riwayat klaim saya udah dibayar apa enggak ya? Bolak-balik saya ke ATM kok nggak ada ya transfer dari Allianz. Nah, lihat dulu di situ, udah dibayar apa enggak atau masih pending gitu ya. Lalu rumah sakit provider, saya lagi di luar daerah nih, di rumah sakit itu nggak mungkin saya bawa-bawa ya kan. Nah, tinggal kita lihat di sini ya, malah ini yang terupdate. Nah, caranya klik dulu yang tadi itu customer online portal, nanti akan keluar gambar 3 ini. Lalu kita klik gambar yang di tengah. Untuk semua karyawan itu klik gambar yang di tengah. Nanti akan ada login. Kita nggak bisa login kalau belum daftar. Jadi daftar dulu di sebelah kiri, daftar seperti biasa. Lalu klik asuransi kumpulan. Nah, kita isi semua yang ditanya di sini adalah ini, ya. Semua isi. Jadi kita pada saat masuk daftar itu harus pakai kartu. Begitu penulisan di kartu, ikutin aja sesuai di situ. Nah, saya ingatkan di sini telepon ID itu sama dengan website ID di kartu. Website ID ada di kartu, ya, boleh dilihat. Jadi jangan masukkan nomor handphonenya, ya. Pernah ada kejadian seperti itu, komplain, ibu kok nggak bisa-bisa. Coba kita peragain, pasti nomor handphone yang dimasukin, yang bakal nggak ada, nggak bisa-bisa. Ya, itu adalah nomor website ID itu semua orang berbeda, itu ada di kartu, ya. Lalu masukkan user ID dan password, udah klik semuanya, lalu back to login, kita masuk nih. Setelah masuk, udah keterima. Nah, kita mau lihat nih rumah sakit provider ya. Ini yang terupdate. Nah, contohnya, saya mau lihat klaim saya udah dibayar apa enggak. Nah, ini dia yang terupdate. Yang semua klaim. Jadi kalau tampilkan semua ditampilkan. Mau klaim anak saya, istri saya, suami saya misalnya ya, itu akan keluar di sini. Nah, kita langsung tahu, oh, diterima Allianz tanggal sekian, diproses tanggal sekian, dibayar tanggal sekian, kelihatan. Atau klaim saya belum dibayar nih, di sini dijelasin. Misalnya tulis return klaim sebesar 217 belum dapat kami bayar, mohon lampirkan hasil laboratorium dari nominal pemeriksaan 50.000 misalnya. Berarti kita ada yang nggak lengkap, hasil labnya belum dikasih. Atau mohon lampirkan kwitansi asli. Nah, berarti belum lengkap. Nah, kita tahu, langsung tahu, kita kirim. Nah, kalau follow up claim yang belum lengkap itu biasanya kami emailkan ke HRD. Ya, jadi sekarang tidak ada lagi kirim-kirim kayak gini. Oh, ini kurang lengkap nih, kirim. Itu nggak lagi sekarang ya. Kita dari 3 tahun yang lalu nggak pakai lagi. Jadi kita selalu kirim ke alamat email yang dicantumkan ke kita, ke HRD. Ngasih tahu nih pemberitahuan bahwa klaim atas nama Pak Budi misalnya kurang hasil labnya, perinciannya seperti itu ya. Kalau udah tahu, apalagi kita lihat di sini, itu tinggal minta misalnya dari tempat kita berobat, itu di-scan aja, di-reply email yang tadi. Di-reply email tersebut, itu kami anggap sudah melengkapi dokumen. Kecuali kwitansi. Kalau diminta kwitansi, kita udah tahu nih, langsung kirimkan. Karena apa? Itu kan perlu yang asli. Ya, kalau kwitansi. Kalau yang lain-lain boleh di-scan aja, kirimkan, itu melengkapi. Jadi nggak perlu kirim-kirim lagi kayak zaman dulu, enggak. Ya, oke. Ada yang sulit. Ada juga gini, reject, tulisannya reject. Klaim sebesar 217 tidak dapat kami bayar karena merupakan pengecualian polis kosmetik misalnya ya. Pengecualian polis food suplemen, dia akan nulis di sini. Jadi kita tahu. Jadi kita nggak nunggu-nunggu di ATM. Oh, berarti ditolak. Atau oh iya, belum lengkap, saya lengkapi dulu seperti itu. Jadi kita tahu jelas di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau dulu pernah punya user login, mesti bikin lagi. Udah pernah Bapak? Sudah pernah dengan periode sebelumnya. Oh, bikin lagi Pak. Ini kan polisnya beda, ya. Kalau sudah tidak ada, saya masuk ke mobile aplikasi ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau klaim pakai Android aja deh, boleh. Ya sekarang Allianz sudah ada. Saya
malas nih yang manual, saya mau pakai di handphone aja deh semuanya, boleh nggak? Nah iya, kalian sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti aplikasinya unduh di Android dengan iPhone baru. Ya, jadi di BlackBerry nggak bisa ya, jadi Android dengan iPhone silahkan cari Easy Claim Alliance Indonesia. Tulisannya kayak gini, Easy Claim Alliance Indonesia, silahkan ya. Jadi nanti Bapak Ibu daftar dulu tapi ya. Jadi daftar dulu, ikutin langkah-langkahnya. Nanti akan ada notifikasi email dari Alliance setelah masuk semua, akan dikasih password. Password nanti. Jadi akan ada password dari Alliance, silakan pakai itu. Itu otomatis. Jadi pihak Alliance juga nggak tahu. Itu otomatis by system akan dikasih password. Kalau udah masuk, saya mau klaim nih. Oh, pakai handphone aja deh, nggak pakai kirim-kirim. Silakan klik itu. Nih, jadi ada submit claim ya. Status klaim saya, rumah sakit provider juga bisa dilihat. Nah, saya mau submit claim Nah, silakan submit claim. Nah, ikutin langkah-langkahnya, semua ditulis di kolom-kolomnya itu. Jadi tulis member ID orang yang sakit ya. Jadi jangan sampai anaknya yang sakit yang ditulis member ID bapaknya, nggak nyambung nanti. Ya, jadi tolong yang ditaruh di sini adalah benar-benar member ID yang sakit. Jadi supaya langsung. Karena apa? Ini tidak perlu lagi nanti. Ya, karena apa? Form ini tidak perlu lagi karena kita udah ngisi di sini. Ini dianggap sebagai pengganti form. Ya, setelah dimasukkan, masukkan tanggal pelayanan, jumlah pengobatan kita, semua dimasukkan ke situ, lalu langsung foto kwitansi, perincian semua. Kalau ada hasil lab, ya hasil lab harus, kopi resep kalau ada silakan, resume medik jangan sampai lupa, resume medik atau diagnosa dari dokter itu harus difoto semuanya. Tolong jangan dimodifikasi. Kalau dimodifikasi pasti ditolak, itu dianggap nanti yang palsu, bukan asli. Artinya kita blur atau di crop atau diterangin, jangan. Pokoknya seadanya aja kirim gitu ya. Jadi jangan sampai diterangin, dibikin warna-warna, jangan ya. Karena itu nanti ditolak, chipnya akan menolak. Chipnya akan menolak karena itu dianggap tidak asli. Ya, jadi foto aja sesuai dokumennya. Itu nanti kalau kurang terang pasti ada kok penjelasan supaya dikirim ulang lagi. Itu ada. Ya, yang penting kirim seadanya. Setelah dikirim, notifikasinya, pembayarannya, kalau ada kekurangan semua lakukan di sini. Ya, jadi sampai ke pembayaran semua lakukan di handphone ini. Jangan sampai nanti, oh ini ada kurang nih, Bapak Ibu kirim melalui HRD, nggak nyambung. Jadi kalau manual, kalau mobile aplikasi. Ya, jadi lihat di sini semua notifikasinya, mau klaim saya on progress, udah dibayar sekian, nah semua ada di sini. Atau kekurangannya masih ada. Nah, kata keluhan yang terbaru adalah kadang katanya kekurangan itu belum nggak kelihatan. Misalnya kekurangan saya apa sih? Nah, kalau tidak kelihatan di sini, bisa buka di customer online portal yang tadi. Ya, jadi tolong, oh kekurangannya apa nih nggak kelihatan. Nah, lihat aja dari customer online portal, sehingga kalau udah ada kita tinggal foto nih, kekurangannya ini nih, oh kwitansi, tinggal kita foto, misalnya kirim lagi kembali, kita akan diproses. Nah, dari dokumen lengkap itu tadi ya. Nah, kalau yang ini tidak sampai 14 hari, enggak. Biasanya ini lebih cepat. Ya, ini lebih cepat dan penggunaannya kami udah tarik data, ini udah lebih banyak sekarang. Karena apa? Lebih cepat ya pembayarannya dari yang manual. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya. Nah, ini juga dilengkapi dengan manfaat ya. Jadi saya manfaatnya berapa aja sih, saya lupa nih. Dokternya berapa aja. Nah, itu bisa dilihat sini. Dan dilengkapi dengan GPS. GPS itu artinya mendetek rumah sakit provider ya. Jadi yang terdekat di sini rumah sakit provider mana sih, sejauh mana sih saya di mana nih? Ya, kita bisa lihat karena dilengkapi dengan GPS. Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk satu ini bisa dipakai untuk beberapa ID gitu? Bisa, tapi kan masing-masing daftar kan? Iya, silakan. Bisa. Ada lagi? Karena kan harus daftar Ibu, masing-masing orang nanti notifikasi password dan ininya akan dikasih dari otomatis dari email Alliance. Bisa. Ada lagi? Gak usah, tapi ada syaratnya. Selama kita mobile aplikasi itu tolong kalau
udah dibayar oleh alias nih, lalu kita buang gitu ya. Tolong dokumennya tetap hard copy-nya, tolong peraturannya tolong disimpan sampai 6 bulan ke depan, alias masih berhak kalau ada sewaktu-waktu. Ya, jadi tolong disimpan dulu sampai 6 bulan. Kalau ada sewaktu-waktu informasi yang mau didapat atau apalah perubahan apa, itu bisa kita minta, alias berhak. Ada lagi? Jelas semuanya, Pak? Jelas. Oke, silakan. Saya mau tanya sebelum tadi Iya. Iya. Kan Tela tadi masuk kosmetik. Tadi Tela itu masuk Iya. Itu bisa menjadi masuk ke pembedahan kecil nggak? Karena kalau misalnya dia meradang, itu kan membahayakan. Iya. Bisa. Iya. Oke, tai lalat itu kalau nggak ada masalah atau apa, jelek banget nih ya dibuang aja deh. Nah, itu menjadi kosmetik. Tapi kalau tai lalat itu diindikasikan dokter itu jadi meradang, infeksi, atau ada indikasi keganasan, kok jadi menghitam, makin membesar. Nah, itu dicurigai, udah deh dioperasi. Nah, itu dibayar. Ya, itu dibayar Ibu. Ya. Ada lagi? Penyakit kulit yang kecil misal kayak eksim gitu. Kalau eksim rawat jalan Ibu. Oh, Tapi misalnya ada panu apa lagi biasanya itu enggak, karena kan dianggap kosmetik. Atau pakai krim malam, jerawat, meradang, itu kosmetik, itu nggak dibayar. Ada lagi? Jelas ya? Oke? Sudah cukup. Oke, kalau sudah tidak ada, kami akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan semua tadi yang sudah kita diskusikan semuanya berguna ya Bapak Ibu ya. Dan yang terutama semoga kita sehat semua. Ya, terima kasih sama-sama. Kawan, ada pertanyaan terakhir mungkin yang belum sempat ditanyakan? Kenapa kacamata dihilangin ya Pak ya? Enggak, kacamata di covernya oleh kantor. Oh, reimburse ya? Oh, di kantor. Dia reimburse kantor, jadi bukan alias, dikelolanya oleh kantor. Iya. Nah, kalau tadi periksa mata kan refraksinya nggak di cover kan? Biasanya kalau kita beli kacamata kan langsung di tempat itu termasuk di bond. Gitu. Jadi kalau untuk refraksi memang nggak di cover oleh alias segala mata, itu di covernya oleh kantor. Bukan dihilangin, cuma nggak di cover oleh alias. Gitu. Tapi kalau untuk mata merah, iritasi di cover. Tergantung ngapain dulu bintitannya. Ada lagi? Thank you. Kenapa hanya imunisasi dasar yang di cover? Ya, yang untuk sampai 5 tahun itu ya? Misalnya tipes kenapa? Itu kan bukan dasar berarti. Iya. Itu kenapa nggak di cover? Jadi itu balik lagi ke premi sih Pak. Jadi saya harus jujur gitu ya. Jadi yang kita berikan memang yang untuk basically kan imunisasi ada preventif. Jadi imunisasi dasar itu yang dirujuk oleh global, maksudnya secara WHO seperti apa sih. Jadi kalau ada imunisasi yang nggak wajib kayak influenza, seterusnya itu nggak di cover. Karena basically kalau nggak dikasih pun nggak apa-apa. Itu prinsipnya itu. Thank you Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada bisa segera diunduh. Saya sudah unduh cuma 2 menit langsung di-download aplikasinya. Semuanya pasti pakai Android dan iPhone. Jadi lebih mudah gitu kan. Lebih mudah juga buat HR untuk maksudnya bukannya nggak mau membantu ya, cuma lebih cepat kalau teman-teman tanya gitu loh. Dan gak ngerepotin juga kan. Langsung cek sendiri kan lebih cepat gitu loh. Ngapain mesti tanya Mas Sinta gitu kan. Jadi cek langsung sendiri, dapat update kira-kira sampai mana klaimnya, so it's easier for everybody. Last question maybe? Otherwise we will close. Lihat gak tadi manfaatnya naik semua? Lihat gak? Belum perhatiin ya? Coba nanti dibandingin aja dengan yang terakhir, manfaatnya sudah banyak yang naik. Meskipun udah lihat ya Rio ya? Umumnya naik sih. Umumnya semuanya naik sih, semuanya naik. So mudah-mudahan bisa lebih membantu lah. Meskipun tentunya nggak, kalau namanya sakit ya nggak ada yang kadang-kadang yang pernah nggak, pasti nggak ada yang nggak cukup juga. That's why harus hidup sehat. Ikut yoga yang bagus. Besok di sini. Kalau nggak ada lagi, thank you so much for kami. Misalkan ada teman-teman yang nggak hadir, tolong dibantu jelaskan. Misalkan ada pertanyaan. Kalau nggak ada pun nanti segala slide ini akan kita sharing ke everyone juga, dan videonya juga akan ada di YouTube channelnya Lendi. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang bingung, silahkan nanti dicari di situ aja. Kalau misalnya mau dokter
mau kacamata yang reverse kantor. Tapi kita perlu konsultasi ke dokter. Nah itu dokter spesialisnya masuk sini bisa. Tergantung apa keluhannya. Kalau refraksi enggak, cuma kalau refraksi kan beda biasanya kalau di rumah sakit. Dia maksudnya ada ini sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita perlu ke dokternya untuk konsultasi apa gitu, itu bisa pakai yang ini. tergantung diagnosanya ya. Iya, Tergantung jadi jelas diagnosanya. kalau misalnya refraksi kacamata dengan segala pembuatan kacamata ibu periksa, Hubungannya dengan kacamata itu udah enggak? pasti nggak dibayar. Ya. Tapi kalau misalnya matanya meradang, merah itu Yes. ya. Tapi kalau di situ pun dilakukan dokter refraksi, misalnya visusnya berapa itu nggak dibayar kalau yang itu. Tapi kalau untuk obat meradang matanya dibayar. Betul. Saya kemarin anak saya matanya merah gitu ya, terus saya bawa situ ada proses refraksinya, Ada. tapi karena hubungannya dengan sakit mata gitu ya, itu dibayar. Cuma kalau memang datang untuk supaya dapat resep untuk buat kacamata enggak. Kalau untuk klaim kacamata ini ke company, kita harus konsultasi dokter atau kita bisa langsung buat Langsung bisa, jadi bisa langsung di toko, tes minus berapa bisa, nggak perlu konsultasi. Berapa setahun? 2 tahun sekali ya kacamata? 2 tahun sekali. Thank you. Kalau nggak ada, selamat kembali ke tempat kerja. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, anytime bisa hubungi kami. Nanti kita akan sharing juga kontaknya Pak Anton melalui Ibu Sinta. Jangan di-sharing sekarang, nanti langsung handphonenya hang, add semua gitu ya. Hanya kalau butuh sesuatu yang di luar normal lah gitu ya. Otherwise, ikutin prosedur yang biasa harusnya nggak ada masalah. Terima kasih kehadirannya. Boleh tepuk tangan untuk tim Allianz.